semua berawal dari ketika gadis itu mengadu nasib ke kota untuk membantu ekonomi keluarga di kampung. Ya, Aina Nazia, gadis belia berusia 18 tahun lulusan SMA jeung lipik lembaga pelatihan jeung keperawatan. Tapi karena keterbatasan ekonomi keluarganya, ia tak bisa melanjutkan pendidikannya untuk kuliah. Sehingga dia memilih mengadukan nasib ke kota untuk meraih mimpi jeung membahagiakan kedua orang tuanya. Hari itu ia tiba di yayasan penyalur ke tempat ia bekerja. Job babysitter sebelumnya ia impikan kini telah ia dapatkan. Selesai interview lewat telepon, ia akhirnya diantar supir yayasan menuju rumah majikannya. Dengan seragam khas babysitternya, ia menghela nafas panjang karena kini ia telah tiba di kediaman sang majikan. Ia tidak bisa memungkiri kalau dia cukup gugup karena belum punya pengalaman bekerja. Sambil menunggu sopir yayasan itu membunyikan bel, sekali lagi ia menarik nafas panjang untuk mengurangi perasaan gugupnya. Tidak lama kemudian pintu pagar terbuka, perempuan paruh baya berkacamata berwajah khas Makassar membukakan pintu. Dengan siapa ya, perempuan itu bertanya. Ke rumah Ibu Haryadi, tanya si sopir. Iya benar, jawab wanita itu. Saya dari Yayasan Sejahtera ingin mengantarkan babysitter Iga akan bekerja di sini, jawab si sopir panjang. Oh iya, ibu sudah menunggu di dalam, silahkan masuk, kata wanita berkacamata itu. Saya pulang dulu neng, silahkan masuk, betah dua ya kerja di sini, kata sang sopir. Aina dari tadi hanya diam dengan perasaan gugupnya, hanya mengangguk tanda setuju perasaannya kini kian gugup. Mari masuk sus, kata perempuan berkacamata itu. Aina mengekori wanita itu masuk ke dalam rumah megah nan mewah itu. Duduk dulu sus, ibu sedang menidurkan Gipana, kata ibu itu cukup ramah. Aina duduk di kursi kecil bersebelahan dek sofa panjang membentang panjang di ruang tamu. Tidak lama kemudian Nyonya RIKASARTIKAHARYAGI keluar dari kamarnya. Ia berjalan ke ruang tamu menemui Aina Nazia sudah menunggunya. Tubuh kecil agak lebar, kulit sawo matang, berambut dikopot, mengenakan baju tidur. Sama sekali tidak seperti dibayangkan Aina, bahkan sangat jauh. Kemudian wanita itu duduk di depan Aina, menyapanya. Aina Nazia, tanyanya lembut. Iya saya bu. Ia menanyakan beberapa hal, dijawab baik oleh Aina. Nah Aina, sekarang kamu boleh istirahat dulu, nanti Mbak Bunga Iga akan mengantarmu ke kamarmu. Mbak tolong antar sus Aina ke kamarnya ya, perintahnya pada wanita berkacamata itu tadi menyambut kedatangan Aina. Ayo sus, saya antar ke kamar, terang Mbak Bunga. Aina hanya mengangguk mengekori langkah kaki Mbak Bunga menaiki tangga menuju lantai 2. Dibukanya kamar itu cukup luas, ukuran kamar babysitter. Kamar itu dilengkapi dekat dan juga TV terbilang cukup besar, dan lemari pakaian itu cukup panjang. Ada kursi sofa panjang di dekat jendela, serta kamar mandi di dalam. Itu membuat Aina ternganga karena merasa tidak pantas untuk menempati kamar berkemewahan lengkap itu. Mbak, apa ini benar kamar saya, tanya Aina. Mas tak percaya? Benar kok sus, ini sebenarnya kamar non GIPANANAGIRAHARYAG, putri semata wayang keluarga HARYAG. Nanti akan kamu asuh sus. Ia membuka lemari panjang ada di kamar itu dan menerangkan kalau baju dua ada di sisi sebagian lemari itu ada milik Ivana. Ia membuka sisi satu lagi, berisi baju khas babysitter. Kalau ini tempat baju sus, terang Mbak Bunga panjang. Aina mengangguk tanda ia mengerti. Ya sudah, saya tinggal ke bawah dulu ya mas, banyak kerjaan, kata Mbak Bunga. Ia berlalu meninggalkan Aina. Mas bingung jeung tidak percaya dek semua dia lihat saat ini.
Setelah membereskan baju duanya Aina kemudian turun. Ia mencari Mbak Bunga karena Mas bingung tidak tahu mau ngapain karena anak Ika kan ia urus belum bangun. Mbak Bunga, sapa? Aina menyusul Mbak Bunga. Ik sedang sibuk menghaluskan bumbu di dapur. Iya sus, kenapa tidak istirahat? Vana belum bangun kok, kata Mbak Bunga pada Aina. Saya sudah cukup istirahat, daripada saya bingung, mending saya bantui Mbak aja lah, boleh ya? Tanya Aina memohon pada Mbak Bung. Iya boleh. Kemudian kedua orang itu sibuk memasak di dapur. Setelah beres mereka naik ke lantai 2 lagi. Saat Aina tengah duduk selonjor di bawah menunggui Mbak Bunga sedang menyetrika baju, tiba-tiba ada suara naik tangga. Suara khas dari Ibu Haryadi terdengar menggelegar memanggilnya. Ia bergegas berdiri jeng mendekati pintu keluar dari ruang kerja Mbak Bunga. Iya Bu, jawab Aina lembut. Ia mendapati ibu bos barunya itu tengah menggendong gadis kecil berambut keriting. Nah ini dia Vana sus, anak istimewa saya. Sembari menurunkan anaknya itu dari gendongannya, gadis kecil itu langsung berlari jeng memeluk Aina, membuat ibunya Aina jeng Mbak Bunga kaget. Ibu jeng Mbak Bunga tahu kalau Farla enggak gampang langsung akrab dek orang baru. Sedangkan Aina kaget melihat cara berjalan anak itu jeng gerakan tangannya. Ia masuk duaan ke bola matanya. Vana sukas masu Sayana? Tanya Nyonya Haryadi pada putri kecilnya itu. Gadis kecil itu hanya tertawa dua tek jelas tanpa arah.